Oke, halo teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga semua makhluk selalu berbahagia selalu, teman-teman. Oke, ya. Jadi welcome back di Panongan Ayam Kampung ya, salah satu channel yang membahas tentang dunia peternakan ayam. Khususnya yang kita punya adalah ayam kampung KUB dan ayam kampung Joper. Oke, teman-teman. Malam ini kita mau ngobrolin apa ya? Aduh, rasanya ini kalau bisa live deh teman-teman ya. Kita bisa saling ngobrol. Jadi di sini teman-teman ya, kita mau melihat dulu perkembangan ayam kita udah makin besar aja, usianya sudah 2 minggu. Alhamdulillah, puji syukur banget, tingkat kematian semakin mendekati 0 ya. Jadi makin gede, makin kuat ya, kaki-kaki makin, tulang-tulangnya makin berasa gede. Kalau yang badannya bantet ya kakinya agak kecil tapi badannya mekar gede kayak broiler juga ada. Oke ya, jadi teman-teman, ini semua tidak lepas daripada saran dan masukan daripada kalian semua. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh, jangan lupa untuk bantu like dan subscribe-nya, gengs. Karena setiap hari kita akan update terus apa yang terjadi di kandang kita ya. Nah, jadi teman-teman ya, hari ini kita mau ngobrolin soal ayam Joper yang udah usia 1 bulan. Oke, langsung aja gengs, kita ke kandangnya gengs. Oke, ini adalah kandang ayam Joper usia 1 bulan. Selamat dari wabah polorum. Jadi teman-teman ya, ayam Joper ini kemarin itu hampir kena polorum ya, hampir kena wabah mencret. Tetapi karena daripada teman-teman itu memberikan sebuah masukan, memberikan sebuah saran ya. Nah, jadi buat teman-teman pemula yang saat ini baru memulai, baru kepikiran mau bikin peternakan ayam ya. Nah, tonton video ini sampai habis teman-teman. Jadi ya, ada beberapa kendala yang biasa dihadapi oleh peternak pemula, yaitu minimnya pengetahuan ya tentang bagaimana mengurus DOC. Nah, itu DOC itu ya teman-teman, itu artinya ayam berusia sehari ya, tetapi pada prakteknya ya 1-3 hari ya. Nah, di sini pakan habis nih malam ini ya, karena kita belum aduk. Nanti kita akan aduk teman-teman sehabis ini. Nah, di malam ini waduh, ada yang kejepit gengs, ada yang kejepit kandang, ternyata kakinya masuk ke dalam jaring. Tapi ini kurus ini, jadi kemungkinan besar dia kalah saing ya. Ini kurus banget ini. Nah ya, jadi teman-teman, kita harus rajin-rajin cek kandang, karena ini berbahaya ini ya. Ini kurus, kita langsung buang ya, kita langsung buang ke kebun yang gelap itu teman-teman ya. Nah, kita langsung buang aja ke situ, karena biasanya besok juga akan dibersihkan ya. Kalau kita langsung ke kebun gelap, takut ada ular ya. Nah, jadi teman-teman, yang pertama yang kita mesti lakukan pada saat mengurus DOC itu adalah perhatikan pakannya dulu ya. Nah, pakan yang direkomendasikan dalam mengurus DOC adalah pakan yang berkualitas baik dari PT yang terbaik teman-teman. Nah, sebentar ya, kita buka dulu. Nah, ini dia ya, pakannya harus pakan yang terbaik, berprotein tinggi sebesar 21% ke atas. Perusahaannya juga harus perusahaan bagus teman-teman ya.
jangan bermain-main dengan perusahaan yang baru berdiri ya, karena mungkin belum konsisten untuk mendapatkan hasilnya. Nah, jadi kalau perusahaan besar itu setidaknya mereka ada SOP yang ketat ya untuk bisa memberikan sebuah pakan ya yang berkualitas. Nah, ini yang menjadi catatan nih untuk pertama kali nih ya, pakan. Terus yang kedua, dalam seminggu pertama atau 2 minggu pertama, jangan lupa ya, bersihkan organ dalamnya dengan antibiotik terbaik yang ada di toko-toko pakan ya. Nah, ini penting teman-teman, karena Bang Elang ini beberapa kali periode di awal-awal itu, waktu pertama kali itu, masa sih ayam DOC dikasih minum antibiotik gitu kan ya. Tetapi memang pada saat itu, percaya nggak percaya, tingkat kematian DOC itu sangat tinggi sekali. Saking tingginya bikin kita stres sekali teman-teman ya. Ayam jenis apapun selalu gugur dengan kolorum. Kita udah bersihkan tiap hari, kita udah bersihkan kotorannya ya, pagi dan sore kita ganti semua korannya, populasi kita kurangin, tetap aja kena kolorum. Lampu kita banyakin supaya lebih hangat, tetap aja kena kolorum. Nah, masalahnya di mana gitu kan ya? Ternyata setelah kita memberikan antibiotik di minumannya itu teman-teman, langsung tingkat kematian mendekati 0. Gila kan? Luar biasa banget kan? Tingkat kematian mendekati 0, mendekati 0. Ini ajaib bin aneh bin ajaib. Tetapi Bang Elang sangat bersyukur buat teman-teman yang memberikan komentar ya, suruh Bang Elang coba kasih antibiotik, karena saya dalam 1 minggu dikasih antibiotik bagus ya. Akhirnya ya, ayam-ayam ini teman-teman ya, tuh lihat tuh, lompat-lompatan begini teman-teman ya, tuh lihat ya, aktif banget ya, sehat wa'alfiat. Nah, terus bagaimana vitaminnya teman-teman ya? Yang tadi kan yang kedua antibiotik, yang ketiga adalah vitamin, multivitamin dosis tinggi. Jangan dieman-eman, vitamin mah murah harganya teman-teman. Nah, vitamin itu sangat berfungsi untuk menunjang pertumbuhan organ dalam, terutama pertumbuhan bulu-bulu juga ya, tulang-tulang ya. Nah, jangan lupa, kalau tulang tuh biasanya pakan ya, karena dari pakan tuh ada kalsium. Tapi kalau dari vitamin itu biasanya daya tahan tubuh. Nah, ini dia teman-teman. Nah, kalau Bang Elang ya, vitamin itu dicampur di pakannya, dicampur di pakan. Jadi kita masukin dulu pakan itu ke dalam ember. Nih ember yang merah nih. Nah, kita aduk, baru kita kasih jebret. Nah, pada saat kita kasih begitu, ternyata ya, mereka makannya lebih lahap. Ini kalau teman-teman lihat berantakan banget ya. Nih berantakan banget. Ini pagi-pagi nanti dia bisa bersih. Karena apa? Dimakan semua teman-teman. Luar biasa ya. Mantap bin ajaib lah ini. Saran daripada teman-teman semua. Jadi harap dicatat itu ya buat teman-teman pemula yang saat ini baru nonton video ini. Yang pertama adalah pakan yang bagus. Yang kedua adalah antibiotik untuk seminggu pertama atau 2 minggu pertama. Yang ketiga adalah vitamin. Multivitamin itu harus bagus juga. Nah, terus berikutnya adalah ya, ada yang nanya juga, Bang, kapan ini koran ya? Oh ya, ini bicara yang keempat itu adalah sanitasi. Sanitasi dalam hal ini ya adalah penggantian koran ini teman-teman. Penggantian koran ini pagi dan sore itu wajib. Pagi kita ganti, kita buang, ganti yang baru. Begitupun sore kita buang, ganti yang baru ya. Nah, begitu teman-teman ya. Yang keempat adalah sanitasi atau penggantian koran. Karena begini teman-teman ya, bakteri itu hanya butuh sedikit untuk dia bisa berkembang biak ya.
Dan untuk bakteri itu ya, supaya tidak berhasil berkembang biak, itu dia harus DNA-nya dirusak ya oleh antibiotik ini. Jadi antibiotik ini fungsinya merusak DNA bakteri jahat, teman-teman. Nah, jadi sehingga dia tidak bisa berkembang ya. Kalau dia tidak bisa berkembang ketika dia di pencernaan si ayam, dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa menginfeksi si tubuh ayam itu, teman-teman. Nah, dan ketika dibuang di koran ini harus segera diganti yang baru. Karena koran ini tergolong murah, teman-teman ya. 10 kilo itu 90.000. Dan untuk ngabisin 10 kilo ya, itu ini aja Bang Lang pakai 2 tempat begini ya. Itu bisa sampai 3 minggu nggak habis-habis, teman-teman. Ya, paling nggak 2 minggu lah. 2 minggu lah, teman-teman ya. 2 minggu itu fase-fase penting ya, koran itu harus selalu bersih. Nah, nanti kalau setelah dia melewati fase 2 minggu, teman-teman mau hapus korannya terus diganti yang seperti ini. Nah, kawat ya, bawahnya kawat tuh. Nah, maka teman-teman ini nggak apa-apa kalau dalam kasusnya ya, dalam kasus itu ayamnya udah kuat. Ini juga sebenarnya kalau yang ini ya teman-teman ya, kita mau buang korannya, itu sebenarnya ayamnya kuat, teman-teman. Kuat banget ya. Tetapi ya, kenapa Bang Lang nggak ini ya, nggak buang korannya gitu ya, nggak dicopot gitu korannya, karena model tempat pakannya masih begini. Artinya akan ada banyak pakan yang kebuang percuma nanti kan. Nah, itu alasannya ya. Nanti kalau dia udah pindah ke kandang yang itu, kandang pembesaran kecil itu, nah itu nanti baru ya, tempat pakannya kan beda. Dia paling nggak sedikit, meskipun tumpah sedikit gitu. Nah, itu baru nanti dilepas secara total. Nah, besok kita akan vaksin nih, teman-teman. Ayam yang di sana itu ya, ayam yang udah usia sebulan seminggu, itu nanti besok kita vaksin Endela Sota. Kita akan tetes mulut aja, teman-teman. Bisa sih vaksin suntik, Bang Lang juga bisa vaksin suntik, cuman nggak tahu gimana ya, kayaknya ya sama aja kok. Mendingan tetes mulut aja ya, meskipun ada yang bilang nggak ampuh Bang, nggak ampuh. Ya namanya juga vaksin ya, kan fungsinya cuma buat ngegebrak doang ya, ngegebrak imunnya dia supaya bisa menimbulkan antibodi kan. Nah, jadi yang nggak usah nggak ampuh lah ya, udah yang penting masuk ke mulut, nanti antibodi dia nggak bentuk sendiri. Oke, jadi begini teman-teman ya, hari ini kita belajar 4 poin penting tuh untuk mengurus atau untuk kita bisa berhasil dalam masa brooding ya. Oke, kita ulangin lagi ya, sebagai rangkumannya adalah yang pertama ya, teman-teman harus bisa mampu ya, atau harus bisa menyediakan pakan yang berkualitas. Proteinnya 20% ke atas ya, 21% ke atas. Belilah di PT-PT yang terbaik, misalkan Pokpan ya, itu bagus ya. Terus kedua ya, jangan lupa antibiotik di minuman tuh ya, itu bagus banget teman-teman ya, supaya mencegah infeksi bakteri yang diwariskan dari telur ya, itu juga bisa. Dari indukan juga bisa ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah vitamin. Karena di dalam tempat minum ini adalah antibiotik, maka vitamin kita akan masukin ke tubuh ayam itu lewat makanan. Diaduk makannya. Nah, itu dia yang ketiga. Fungsinya vitamin adalah memberikan rasa lapar terus-menerus kepada ayam, supaya si ayam ini bisa terus mendapatkan asupan protein yang terbaik. Ya, mantap ya. Yang keempat adalah sanitasi. Selalu bersihkan koran ini pagi dan sore hari di jam dan waktu yang relatif sama, supaya kadar amoniaknya juga sama ya. Jadi nggak terlalu kelamaan gitu ya. Nah, jadi teman-teman, Bang Lang pikir udah cukup ya, udah 15 menit. Jadi kita ngobrol-ngobrolnya sampai sini karena Bang Lang mesti kasih makan dulu yang sana buat stok sampai pagi. Oke, terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah nonton ya. Jangan lupa bantu like dan subscribe. Bang Lang undur diri dulu karena mau memberikan makanan ya untuk ayam-ayam joper kita yang akan panen di Januari ya. Luar biasa. Doakan teman-teman.
Dan cukup sekian lah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Sebentar lagi juga persiapan Natal dan Tahun Baru ya. Semoga peternakan teman-teman juga selalu sehat dan selalu berbahagia untuk semua makhluk. Oke, terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.